Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah belajarnya Kak Nurul. Hari ini kita akan belajar KPK dan FWB untuk part 2 ya. Selamat menyaksikan atau selamat menyimak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kakak akan melanjutkan part 2 dari seri KPK dan FWB. Sebelum memulai, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wal hikmi bisolihin. Oke, kita lanjut saja ya. Ingat, untuk pertemuan pertama atau part pertama tadi kita sudah belajar tentang pendahuluan dari KPK FWB. Kita sudah belajar dengan bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Sekarang kita akan memulai part kedua ya. Insya Allah nanti akan dibuat dalam 3 part. Part ketiganya tentang soal cerita. Kita ke part 2 dulu. Kita tetap belajar dengan KPK dan FPB. Oke, kita ulang lagi. KPK adalah lipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Oke, untuk KPK harus diingat adalah KPK itu adalah semua angka dan pangkat terbesar. Sedangkan FPB adalah angka yang sama dengan pangkat terkecil. Untuk lebih pahamnya, mari kita review lagi. Kakak akan membuat bilangan prima yang sudah dipelajari sebelumnya. Ingat, ada berapa aja bilangan primanya? Yang dihafal 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan terakhir 17. Cuma berapa angka nih? 1, 2, 3, 7 angka saja ya yang harus kalian hafalkan. Oke. Kakak tidak akan panjang lebar untuk menjelaskan KPK itu apa, FWB itu apa, dan bagaimana latar belakangnya. Kita lanjutkan saja kepada soal ya, biar lebih mudah ke aplikasi. Misalnya ada soal tentukan KPK dan FWB untuk 24 dan 60. Jika kalian bertanya, ya adik-adik bertanya, kakak kalau KPK dan FWB itu apakah memang harus selalu 2 angka? Jawabannya adalah tidak, tetapi minimal harus 2 angka. Boleh kakak 1 angka? Tidak. Kalau pertanyaannya 1 angka, maka ditanyakan bukan KPK atau FWB, berarti yang ditanyakan itu adalah faktor dan faktorisasi. Begitu ya. Jadi kalau ada 2, 3, 4 angka, kelompok angka maksudnya, maka itu bisa di soal KPK dan FWB. Kenapa? Karena antara KPK dan FWB, lihat ada huruf yang sama itu P. P itu artinya persekutuan atau persaudaraan. Namanya persekutuan itu harus lebih dari 1 ya. Jadi kalau misalnya 1 angka tuh nggak mungkin jadi soal KPK dan FWB, begitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal misalnya 24 dan 60. Nah, kita mengingat lagi di part pertama kita sudah belajar yang namanya mencari faktorisasi dengan pohon faktor. Nah, cara pertama kakak akan mengajarkan adik-adik dengan cara pohon faktor, jadi mencari KPK dan FWB dengan pohon faktor. Oke? Kita mulai aja dengan membuat angka 24, lalu kita buat lingkaran. 24 bisa dibagi angka berapa? Bisa dibagi dengan angka bilangan prima yang paling kecil itu 2 ya. Berapa jawabannya? 12. 12 bisa dibagi dengan angka berapa? 2 bisa ya, jawabannya 6. 6 bisa dibagi dengan angka berapa? 2, jawabannya 3. 3 tidak bisa dibagi 2 tapi merupakan angka terakhir ya. 3 dibagi 3 jawabannya 1. Cukup berhenti di sini. Ingat, kalau kita mencari faktorisasi, tulis lagi angkanya. 24 sama dengan 2, ini ya, kali 2. 2-nya ada berapa? 2-nya ada 3 ya. Dikali 3, atau kita bisa bikin dengan 2 pangkat 3. Kenapa 3 kak? Karena 2-nya ada 3 dikali 3. Jelas ya? Nah, sekarang angka 24 udah, berarti kita tinggal nyari angka 60. Kita buat di sini aja ya, mudah-mudahan cukup. Bikin angka 60 dan kita bikin lingkaran. 60 dibagi 2 berapa?
30. 30 dibagi 2, 15. 15 sudah tidak bisa dibagi 2, maka kita bisa bagi dengan angka 3. 5 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, tapi bisa dibagi 5. Dibagi 5 jawabannya 1, berarti pekerjaan kita sudah selesai. Ingat, untuk membuat faktorisasi kita nulis melalui angka soal dan melihat angka yang ada di sebelah kiri ya. 2 dikali 3 dikali 5 ya, ini angka yang ujungnya jangan lupa, atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Oke, nah dari dua angka ini, dari dua yang sudah kita kerjakan, bagaimana cara KPK dan FPB? Kakak akan menulis hasil kedua ini di sini ya. Jadi yang 24 itu tadi sama dengan ini ya, kakak pindahin ke bawah, 2 pangkat 3 dikali 3, dan untuk 60 itu sama dengan yang ini kakak pindahkan ke atas, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Oke, sip ya. Ingat tadi di sini kalau KPK itu adalah semua angka dengan pangkat terbesar. Jadi kalian lihat di sini KPK dan FPB ya, kakak lihat dulu KPK. Semua angka, berarti angka 2, angka 3 dan angka 5. Kan tulis aja 2, ada 3 angka ya, angka 2, angka 3 dan angka 5. 2, 3, 5. Nah sekarang kalian lihat pangkat terbesar, ini ada pangkat berapa? 3. Ini ada pangkat berapa? 2. Yang mana yang lebih besar? Pangkat 3. Jadi kalian tinggal tulis pangkat terbesar. Nah sekarang ini di sini ada angka 3, di sini ada angka 3. Pangkat yang lebih besar yang mana? Sama-sama aja, berarti nggak ada apa-apanya, gak usah dipangkatin, berarti kalian tulis aja tanpa apapun. Nah 5 kita tulis aja ya, karena memang tidak ada pangkatnya. Oke, ini adalah KPK. Apakah ini sudah jawabannya kak? Jawabannya sudah. Tetapi jika kalian mengerjakan pilihan ganda, terkadang jawabannya tidak dalam bentuk faktorisasi tapi dalam bentuk angka. Jadi kalian kerjain aja ya. 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya. 2 kali 2 kali 2, 2 nya ada 3 kali 8 dikali 3 dikali 5, kalian akan dapat jawabannya 120. Begitu ya. Kalau FPB gimana kak? Kalau FPB kalau FPB ingat tadi apa? FPB terbalik. Kalau FPB tadi apa? Angka yang sama dengan pangkat terkecil. Coba dilihat di sini. Angka yang sama adalah 2 dan 3. Berarti kalian tulis angka 2 dan 3. Jangan lupa ada tanda kalinya ya. Kak, kenapa 5 nggak masuk? Karena 5 itu nggak ada yang sama ya. Iya, cukup jelas ya. Nah, sekarang pangkat terkecil. Lihat, di sini ada pangkat 3, di sini ada pangkat 2. Yang mana yang lebih kecil? Yang 2 ya. Di sini ada 3. Pangkatnya mana yang lebih kecil? Sama-sama aja, berarti tulis aja. Nah, berarti FPB itu ini bisa aja jawaban jika memang di pilihan gandanya aja ada. Tapi kalau biasanya kalau FPB itu dalam bentuk angka, jadi kalian harus mengerjakan ini ya. 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 3 itu sama dengan 12. Jadi KPK dari 24 dan 60 ada 120, dan FPB dari 24 dan 60 jawabannya adalah 12. Nah, ini cara pertama ya. Ini caranya namanya cara pohon atau cara pohon faktor. Untuk cara kedua, kakak akan mengajarkan cara petak. Oke, cara keduanya adalah cara petak, atau di sekolah dibicaranya cara petak, cara tabel, atau cara sisir ya, tapi sebenarnya sama-sama aja. Kakak akan bikin soal yang sama ya, kayak tadi KPK dan FPB dari 24 dan 60 ya. KPK dan FPB. Oke, terlalu kelihatan ya, sebentar. Zoom. Lumayan ya. Kalian tinggal nulis angka yang ditanyain 24 dan 60, jangan lupa dipakai strip. Kalian bikin kotak. Sama aja ya, dibagi sama angka terkecil dari bilangan prima. Ingat bilangan prima ada berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Kalian bagi dulu dengan angka terkecil itu 2. Berapa dibagiin? 12. Dibagiin berapa? 30. Bagian lagi, bagi 2 bisa ya. Kakak agak cepat sedikit ya. 30 dibagi 2, 15. Nah, kita bagi 2 lagi, 6 dibagi 2, 3. 15 gak bisa kan dibagi 2. Kalau kalian gak bisa ngebaginya, kalian turunkan saja angkanya. 15, oke. Sekarang udah gak ada lagi yang bisa dibagi angka 2, berarti kita lanjut ke angka 3. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Oke, sekarang bisa nggak angka 1 ini dibagi sama angka 3? Tidak bisa ya. 5 bisa nggak dibagi 3? Tidak bisa juga, berarti kita bisa langsung ke angka 5.
5. Ingat, kalau tidak bisa dibagi, cukup turunkan saja angkanya. 5 dibagi 5 jawabannya 1. Jika kalian sudah menemukan angka 1 dan menemukan angka 1, berarti pekerjaan kalian sudah selesai. Lalu gimana kah caranya? KPK itu paling gampang, kalian tinggal menuliskan semua angka ini. Itu adalah jawaban KPK. Jadi kalau ditanya KPK, sama dengan seluruh angka ini ya. 2-nya ada 3, 2 dikali 2 dikali 2 ada 3 ya. Terus ada angka 3 dan ada angka 5. Atau bisa disingkat dengan 2 pangkat 3. Ingat kenapa 2 pangkat 3? Karena 2-nya ada 3 kali 3 dikali 5. Seperti itu ya. Nah, untuk FEB gimana kak? Nah, untuk FEB ada mikir sedikit gitu ya. Coba perhatikan. Jelas? Oke. Lihat angka 24 ini. Berubah ya jadi ke 12. Yang 60 berubah juga jadi 30. Jika antara angka atas sama bawah berubah, kalian lingkarin. Ingat, kenapa dilingkarin kak? Karena 24 ini bisa berubah. 60 ini bisa berubah dari angka 2 ini. Nah, sekarang ini 12 sama 6 jadi berubah ya. 30 sama 15 berubah. Berarti ini pun adalah jawaban FPB. Ini lihat, 6 berubah jadi 3. 15 tidak berubah jadi angka lain, tetap 15. Berarti ini tidak termasuk angka FPB. Sekarang ini ya, 6 berubah jadi 3. 15 tidak berubah. Ini tidak. Coba ini. 3 berubah jadi 1. Ya, berubah ya. 15 berubah jadi 5. Berarti ini merupakan angka FPB. Jadi FPB-nya adalah yang dilingkarin ya. 2-nya ada 2 dikaliin sama angka 3 atau sama dengan 2 kuadrat dikali 3. Sama enggak jawabannya dengan cara pohon tadi? Kakak geser. Lihat KPK-nya. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Ini pun 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. FPB-nya 2 kuadrat dikali 3. Ini pun 2 kuadrat kali 3. Tinggal dihitung, berarti ini sama dengan 120 ya. Ini jawabannya 12. Oke, segitu aja pelajaran hari ini. Insya Allah nanti di part 3 kita akan belajar tentang soal cerita. Ditutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di part 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.